Assalamualaikum Pak Suryawan. Waalaikumsalam Bu Ati. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu Ati sehat. Gimana Bu Ati kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Pak. Dengar-dengar nih ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, kira-kira mau menyampaikan tentang apa nih? Kebetulan saya sedang ada waktu kosong sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti kita bisa memanfaatkan waktu untuk mengobrol ya, Pak. Sebelumnya, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Baik Bu, saya ingin mengemukakan atau permasalahan saya dan ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu, saya dapat memperoleh gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan saat ini. Iya, mudah-mudahan ya, Pak ya. Nah, kira-kira permasalahannya tentang apa ya, Pak? Baik Bu, begini Bu, di kelas saya saat ini kan saya ngajar di kelas 2 ya Bu, ada anak yang sering tantrum Bu, Hmm, marah-marah ketika iya. diminta untuk menulis di papan tulis, dan terkadang anak tersebut menjadi tidak terkendali gitu ya, Mhm. terkendali ya ketika pandangannya terhalang oleh teman-temannya atau oleh orang lain, anak tersebut bisa Mhm. langsung marah gitu ya dan melempar barang-barang yang ada di sekelilingnya. Nah, mungkin hal ini membuat anak-anak lain atau teman-temannya itu menjadi ketakutan, Bu. Iya, baik, begitu ya, Pak. Jadi bisa saya garis bawahi ya, Pak, di kelas Bapak ini ada siswa yang sering tantrum ketika gurunya meminta dia untuk menulis banyak di papan tulis. Kemudian juga anak ini juga bisa membuat temannya yang lain merasa ketakutan, ya, karena emosinya tidak terkendali. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sebetulnya sudah Bu, saya sudah melakukan berbagai cara, diantaranya melakukan pendekatan secara individu kepada anak tersebut, dan yang lainnya pun saya menggali informasi mengenai penyebab mengapa dia melakukan hal demikian dengan memberikannya pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang dia sukai gitu ya, kemudian Mhm, juga kebiasaannya di rumah dan kondisi atau keadaan keluarganya ya seperti apa gitu. Begitu. iya. Lalu nih berdasarkan pengamatan Bapak ya, kira-kira mengapa dia sering melakukan hal tersebut? Nah, begini Bu, setelah saya menggali ya Mhm. informasi, ternyata anak tersebut tidak suka jika harus menulis dengan tulisan yang banyak gitu Bu. Dia Iya. terus berkata bosan dan capek gitu. Dia lebih suka Mmm, menggambar dan bernyanyi ternyata. Selain itu dia mmm, juga bercerita bahwa memiliki ayah, ibu, serta 6 saudara. Terus dia mmm, merupakan anak bungsu yang menurut oh, penuturan dan cerita mmm, polosnya dia gitu ya, apapun yang mhm, dia inginkan gitu ya, selalu dipenuhi oleh kakak-kakaknya itu. Seperti ketika mmm, dia ingin membeli mainan, ketika dia ingin iya, diantar sekolah, ketika dia ingin mhm. jalan-jalan, dan mungkin yang lainnya pun ya selalu diikuti oleh saudara-saudaranya itu, begitu Bu. Begitu ya, Pak. Jadi setelah Bapak menggali informasi, ternyata bisa kita katakan ya, Pak, bahwa anak ini adalah anak yang dimanja oleh keluarganya. Kemudian juga dia tidak mau nih kalau harus disuruh menulis banyak.
dia sering berkata bosan, dan capek katanya, begitu ya, Pak, ya? Nah, Betul sekali, Bu. kira-kira seperti apa nih, Pak, ya, kondisi ideal yang Bapak harapkan dari murid tersebut? Tentunya saya berharap agar murid tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran seperti anak yang lainnya, Bu. Selain itu juga Mhm, saya berharap adanya perubahan perilaku pada anak tersebut menjadi lebih tenang gitu ya. iya, Ketika belajar di kelas, lebih mampu mengontrol emosinya dan teman-temannya pun yang lain tidak merasa tertekan sehingga proses pembelajaran di kelas dapat mhm, berjalan dengan lancar. Begitu, Bu. iya. Jadi, harapan Bapak ini terhadap murid tersebut, Bapak ingin menjadi perubahan perilaku ya, Pak, pada anak tersebut, dan anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran seperti yang lainnya. Nah, artinya dapat diartikan kondisi idealnya berada di level 10. Nah, kira-kira untuk perilaku murid tersebut sekarang berada di level berapa ya, Pak, ya? Baik, Bu, sepertinya masih menurut saya ini sepertinya masih berada di level 5, Bu, karena setelah saya berkonsultasi dengan guru kelas 1 sebelumnya gitu ya, Mhm. ternyata perilaku anak tersebut ya memang seperti itu, gitu, Bu. Hmm, baiklah, Pak, di level 5 ya? Nah, Betul. kira-kira di kondisi sekarang ini, pada level berapa bisa ditingkatkan, Pak, agar terlihat adanya perubahan perilaku anak tersebut? Mungkin menurut saya di level 7, Bu, karena untuk perubahan perilaku ya biasanya itu membutuhkan proses, Bu, yang mungkin memerlukan waktu yang cukup lama, begitu, Bu. Mhm. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Suryawan lakukan agar anak tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dan dapat mengontrol emosinya dengan baik? Ya, betul sekali, Bu. Jadi mungkin berdasarkan ya, ini pendekatan yang telah saya lakukan, ternyata saya kurang memahami gaya belajar gitu, Bu. Gaya belajar pada anak Mmm, tersebut seharusnya saya melakukan tes diagnostik di awal untuk mengetahui mmm, kebutuhan belajar pada siswa. Selain itu juga saya juga harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengkolaborasikan kompetensi pada sosial emosionalnya, pada kegiatan pembelajaran tentunya. Saya juga akan menggunakan ice breaking dan teknik stop, mhm, mungkin di sela-sela kegiatan pembelajaran berlangsung. Sehingga ya dapat membuat anak tersebut terbiasa belajar mengontrol emosinya dengan baik. Gitu Bu, mhm. tindakannya. Iya, Pak. Nah, sekarang coba mungkin Bapak ingat-ingat lagi ya, Pak, ya. Pernahkah dulu Bapak menggunakan metode pembelajaran yang berhasil diterapkan di kelas, yang mungkin metode tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan dapat mengatasi permasalahan siswa yang tadi kita bicarakan, Pak, yang, kurang bisa mengontrol emosinya? Oh, ada, Bu. Betul, ya itu pernah saya menggunakan model pembelajaran kooperatif, tipe NHT gitu ya. Mhm, Di sini siswa diminta untuk membuat kalimat sederhana dari gambar seri berkelompok gitu. Kemudian mhm, sehingga siswa tidak merasa jenuh ketika belajar, selain itu juga, nah penayangan video-video ya, sebagai pengganti materi untuk lebih efektif lagi gitu digunakan, dibandingkan ya siswa harus menulis teks gitu ya, yang panjang, di papan mhm. tulis. Begitu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bapak. Nah, jika kita rating nih Pak ya, di angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode yang telah Bapak gunakan tadi? Menurut saya jika diberikan nilai ya, pada posisinya mungkin berada di angka 8, Bu. Kenapa tidak maksimal di angka 10 Pak? Karena pada saat itu saya belum memetakan kebutuhan murid, jadi rating yang diperoleh mungkin tidak semaksimal yang diharapkan. Iya baiklah. Lalu apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya?
Yang akan saya lakukan adalah segera melakukan tes diagnostik, Bu, untuk mengetahui Mhm. kebutuhan dari belajar murid itu sendiri. Kemudian melakukan juga pemetaan sesuai dengan gaya belajarnya. Dan menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi pembelajaran kepada murid itu sendiri dengan melakukan sosial emosionalnya tentu gitu ya, yang diselingi dengan ice breaking dan teknik stop. Memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik anak. Gitu, Bu. Mmm. Iya, luar biasa sekali ya Bapak ya, rencana yang akan Bapak jalankan, yaitu dengan merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan mengkolaborasikannya dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga anak tidak bosan untuk belajar. Nah, lalu Bapak, kira-kira siapa saja yang membantu Bapak dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Baik, Bu. Pihak yang terlibat mungkin ya tentunya adalah yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan Mhm. sejawat, ya terus juga berkomunikasi juga tentunya dengan orang tua. Dan yang tidak lupa mungkin yang satu lagi adalah peserta didik itu sendiri. Iya. Nah, kira-kira Pak, berapa lama Bapak membutuhkan waktu untuk melakukannya? Ya, sepertinya sih tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu, ya, karena akan saya terapkan secepatnya. Mungkin di sisi pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu lama, karena mungkin Mhm. untuk pengelolaan emosi itu biasanya bertahap, Bu, dan memerlukan Iya, waktu yang lama ya untuk bisa menjadi, perubahan pembiasaan yang lebih baik lagi. iya. Lalu Pak, kapan nih Pak Suryawan bisa mulai melaksanakan rencana ini? Ya menurut saya secepatnya, Bu, akan saya terapkan ya, agar murid Mhm. mendapatkan hak belajar mereka gitu, sehingga, terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid, ya maupun baik bagi, pendidik itu sendiri gitu, Bu. Iya. Kemudian nih Pak, komitmen yang seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan mungkin saya akan konsisten terus secara terus-menerus gitu, Bu, belajar mengembangkan kompetensi saya ya tentunya untuk memperoleh, ataupun menggali informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian juga akan berkolaborasi tentunya mungkin dengan rekan sejawat dan berbagi praktik ya, dengan guru Mhm. hebat lainnya, baik itu di sekolah ya maupun di luar sekolah itu sendiri. Baiklah Pak Suryawan, adakah dukungan dari pihak lain yang mungkin Bapak butuhkan? Di sekolah saya, jelas ada, Bu, ya, terutama di sekolah saya gitu, dukungan sarana Mhm. mungkin prasarana dari dan moral yang sudah saya rasakan gitu, yang sudah saya dapatkan, Mhm. itu dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat yang lainnya. Iya. Baiklah Pak Suryawan, semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tadi solusi yang Bapak sampaikan sudah sangat bagus dan juga sudah pernah Bapak terapkan sebelumnya di kelas. Mungkin tinggal Bapak aplikasikan kembali untuk menyelesaikan masalah dengan anak yang tadi ya Pak ya. Nah, lalu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita mengobrol bersama kali ini? Alhamdulillah, Bu, perasaan saya sekarang menjadi plong. Rasanya, Bu, saya merasa telah menemukan gambaran dari solusi dari Mhm. permasalahan saya ini. Terima kasih banyak, Bu, atas obrolannya, diskusinya. Alhamdulillah, sama-sama Pak Suryawan. Baiklah Pak, saya rasa cukup sampai di sini obrolan kita, dan nanti saya tunggu ya Pak ya perkembangan selanjutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu.